dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Jadi dihapusnya itu alasan dia katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Hari ini kami agendanya akan melaporkan Gus GM dan YouTuber AHA ya, dengan dugaan pelanggaran lagi nih Undang-Undang ITE. Makanya kami hari ini mencoba untuk konseling dengan pihak kepolisian. Kalau seandainya nanti diterima lagi ya, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya. Bukti-buktinya ada, Bang? Bukti-bukti sudah kami bawa semua, screenshot dan video ya, flash disk. Perihal apa, Bang, dilaporin, Bang? Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus yang ada oleh AHA. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Jadi dihapusnya itu alasan dia katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi, gitu. Jadi dari segi mananya tidak mengedukasi. Artinya kami ini orang rendah dong di mata dia, gitu. Kalau memang dibilang tidak bermanfaat, gitu. Nah terus untuk GM, ya, GM sendiri telah menghina istri para dukun. Ya, dengan mengatakan si GM ini, si Gus ini, ya, yang notabene-nya dia seorang ustadz ya, seorang pendakwah, dengan mencela, ya, melakukan body shaming terhadap istri-istri dukun, dengan mengatakan istri dukun itu brongos dan jelek, gitu. Lalu ada lagi masalah keris. Dia bilang keris ini nggak ada apa-apanya, keris itu tidak bisa juga buat motong apa, bawang atau apa tadi itu. Itu nanti akan kami pertanyakan karena ini penghinaan terhadap budaya, khususnya budaya Jawa, gitu. Gus sendiri kan kita tahu dia orang Jawa walaupun dia tinggal di Lampung, tapi jangan begitu. Dan di Hasanah Pesantren itu ada keris Kolomunyang Sunan Giri yang oleh warga Nahdliyin itu disakralkan, tapi kenapa dia nggak mengucapkan oknum, tapi katanya dukun sop gitu kan. Iya. Makanya kami ini selama mereka masih terus-terusan dengan mengatasnamakan edukasi tetapi menghina para dukun, akan tetap kami laporkan siapapun. Public figure ya, kalau netizen tidak. Public figure. Hanya public figure. Setiap public figure yang berstatement atau YouTuber yang berstatement menghina akan kami laporkan. Ada YouTuber lagi satu ya, wanita, CD ya. DC ya. DC ini juga akan kami laporkan. Tapi belum. Kami masih memberikan peringatan-peringatan kecil. Tapi ketika ini udah berlanjut terus, ya kami akan laporkan. Gitu. Landasannya apa memberanikan diri untuk melaporkan GM sama AHA ini, Bang? Ya landasannya hukum. Landasannya hukum karena dia telah menghina organisasi kami yang telah dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Makanya kami melaporkan. Organisasi TPHDI. TPHDI ya, apa? Tabib Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Oh, udah ada legalitas. Udah ada lengkap. Emang adek belum pernah wawancara saya? Udah beredar itu. Yang kemarin juga gimana, Bang, yang masalah Sultan yang ingin dilaporin, Bang? Yang Raffi dengan... Masalah Sultan itu, masalah Raffi Ahmad dengan Andre Taulany itu perumpamaan. Bukan berarti kami ini mau melaporkan. Bukan. Kami tidak ada niat untuk melaporkan Raffi, nggak ada. Cuma perumpamaannya. Kalau ada yang masih mengucap Sultan-Sultan, kan Raffi juga nggak menyebut dia Sultan. Hanya netizen saja kan menyematkan nama itu gitu. Ini perumpamaan gitu. Karena saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham, dan itu jelas mencatat nasab para sultan gitu. Nasab para sultan. Jadi lembaga nasab itu ada 11 di Indonesia. Ya, selain Robito Alawin ada 11. 8 atau 11 kalau nggak salah. Lembaga yang diakui oleh negara dan tercatat di Kemenkumham.
Jadi ya mana aja termasuk saya mau masuk di lembaga mana aja terserah. Yang penting selama saya mempunyai keturunan, garis keturunan dan nasab. Karena nasab itu tidak boleh diputus. Gitu loh. Nasab itu menurut ajaran agama kami Islam tidak boleh diputus dan wajib dipertahankan walau nyawa taruhannya. Gitu. Silsilahnya sendiri bang, abang Sultan dari mana bang? Bisa diceritain bang? Ya saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Gitu. Di sana kami tahu Sultan Ismail mendirikan lumbung padi, namanya Lengge. Ada Lewi Rumah di sana. Ada banyak situs-situs sejarah gitu, tentang sejarah keturunan kami. Artinya di sini jangan statement. Saya peringatkan sekali lagi kepada orang-orang yang mengaku keturunan Sultan di Bima, jangan sembarang statement. Ya, walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan berarti saya tidak keturunan Sultan. Tapi ada bukti. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Ya, SK ini sudah saya bikin secara sudah dibikin secara hukum dan kuat di hadapan hukum. Saya mempunyai legalitas. Kalau yang Sultan Bima itu sendiri ada ini nggak sih bukti kalau memang Bang Firdaus ini memang ada garis keturunan sih? Ada garis keturunannya, ada silsilahnya ada. Gitu loh. Sampai orang kerajaan mungkin sampai nggak mengaku itu gimana? Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat gitu. Bagaimana saya nggak Sultan, orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Khusus untuk raja-raja Bima yang benar-benar generasi Bima. Ya. Makamnya tuh di makam Masjid Bima, Siginai namanya. Gitu. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Gitu. Kalau bicara masalah Bima ini semua keturunan Sultan sebenarnya. Sultan Delhi, Samudra Pasai, Aceh juga pernah ke sana mendirikan perwakilannya untuk menyebarkan agama Islam, gitu loh. Sultan Guatalo, Sultan Ternate, semua ada di Bima. Jadi tidak ada alasan kalau Bima itu generasi keturunannya tidak terkait dengan kesultanan, gitu loh. Dan ingat ya, kesultanan mulai ditutup oleh Negara Kesatuan Indonesia tahun 1958. Ya, kesultanan sudah tidak boleh beroperasi lagi sejak tahun 1958, sejak ya para sultan menyerahkan kedaulatannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dirubah menjadi sistem pemerintahan presidentil. Ya, artinya pemerintahan di bawah komando presiden, lalu daerah tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Jadi tidak boleh lagi menggunakan sistem monarki, tetapi garis keturunannya boleh saja mengadakan acara seremonial, ritual apa boleh. Tapi untuk mengakui saya ini sultan, saya mengaku sultan itu nggak boleh lagi. Saya aja sebagai cucu sultan nggak berani ngaku sultan. Saya hanya bilang saya ini cicitnya karena saya mengikuti aturan negara, gitu loh. Adapun saya diangkat sebagai Panglima Salatin karena memang permintaan daripada sebagian keluarga kesultanan dan sultan-sultan yang sudah tergabung dalam Salatin Ashiro Ajahro, pencatat nasab. Dan saya harus berbicara karena saya panglimanya dan itu kerjaan saya. Gitu loh, nggak boleh dikoreksi. Secara de facto dan de jure saya punya akte pendirian. Siapapun yang bicara saya akan somasi. Kalau dibilang saya bukan keturunan sultan, saya akan somasi karena saya sudah terdaftar dalam lembaga kesultanan gitu loh. Dan itu mencatatnya mereka itu mencatat saya 2 tahun menyelidiki saya, meneliti tentang saya itu 2 tahun baru disahkan menjadi Panglima Salatin. 2 tahun mereka menelusuri saya. Gitu. Oke bang, di salah satu podcast abang juga sempat berbicara bahwa abang keturunan jin juga bang ya? Bukan keturunan jin, saya nggak pernah bilang keturunan jin. Oke. Tidak pernah saya bicara masalah jin. Jadi secara spiritual dari turun temurun kakek buyut saya yang namanya Kiai Haji Muhammad Tabrin Al Jalani itu pernah mempunyai murid dari jin dan dia pernah mengajar jin, mengajar ngaji jin. Dia pernah hilang sebulan, pulang. Kalau ditanya bilang gimana? Saya lagi pesta hadrah zikir di mana? Di sana. Lah kata orang kampung itu kan gunung. Kok ada pesta? Iya tadi ada masjid besar. Gitu. Tapi cerita-cerita seperti itu kalau diceritakan zaman sekarang nggak nyambung. Gitu loh. Mengikat hubungan kekeluargaan. Dan ingat ya, seluruh orang Bima tahu Kiai Haji Muhammad Tabrin Al Jalani. Tahu semua.
dibawa ke sana. Itu kakek saya yang nikah dengan jin. Boleh tanya silakan. Gitu. Boleh tanya di Bima itu masih ada mistiknya kok, banyak mistik. Gitu. Tapi bukan berarti orang Bima musyrik, enggak. Islam nomor 1 di Bima. 99% mayoritas Islam di Bima. Ya bang, yang untuk Raffi Ahmad konklusinya adalah apa? Hanya akan masih memperingatkan atau seperti apa? Saya bilang, kalau seandainya ya nama Sultan ini masih dimain-mainkan, ya, masih dipermainkan nama Sultan ini, kami sebagai lembaga Salatin atau Majelis Salatin Asy-Syiar Al-Jahra akan membuat somasi dan melayangkannya kepada siapa aja yang ngeyel gitu. Lantas masalah hukumnya, ya kami lawan. Gitu. Kan saya sudah bilang, saya bekerja sebagai Panglima Salatin, Panglima Keluarga Kesultanan. Siapa saja yang mau melawan kami siap. Tapi secara hukum. Oke, memainkan sultannya seperti apa sih Bang? Ya melecehkan kalimat-kalimat sultan, ya kan? Hanya sebagai candaan, dikit-dikit ini kafe sultan. Oh ini tempat maksiat sultan, ini hotel sultan buat berzinah. Itu nggak boleh. Ayo kawan-kawan kita ke disko. Disko itu diskotik namanya sultan. Itu nggak boleh, itu kan saya somasi. Bang, kenapa baru sekarang? Karena kan sebelumnya udah Karena baru sekarang saya diangkat jadi Panglima Salatin. Dan saya bersuara setelah saya mendapatkan SK. Kalau saya nggak punya landasan hukum ya, locus standi atau legal standing, saya nggak berani. Gitu. Karena saya sudah punya legal standing, jadi saya berani ngomong. Gitu loh. Netizen juga bicara bahwa abang memanfaatkan momentum ini bang, dalam arti seolah-olah kata ini ya menjadi pansos gitu bang. Oh tidak. Kalau bicara pansos, maaf saudara-saudaraku semua, saya main film bareng sama Mas Matias Mucus, boleh dicek. Tahun 90, saya udah jadi artis tahun 90. Bayangin orang kalian ini masih pada main bekel, main congklak, main kasti. Saya udah jadi artis gimana? Lah sekarang saya ini presidennya artis. Presiden Ferrari, Perkumpulan Artis Sepak Indonesia. Saya juga calon ketua umum Parvi, boleh dicek. Saya salah satu kandidat calon ketua umum Parvi kemarin, bersaing dengan Alicia Johar, Bunda Alicia Johar. Jadi kalau bicara pansos, saya sudah duluan terkenal. Namun saya tidak fokus ke bidang itu, karena lebih memilih ya saya siar, kadang-kadang zikir di mana gitu. Saya lama di Suralaya, gitu. Ikut dengan Toriko Nasabandia. Saya ikut Toriko Maulianiyah juga. Saya orang Toriko. Saya ingin kemana walaupun penampilan saya seperti ini. Kemudian